Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, kembali lagi di materi fisika sekolah. Pada pertemuan ke-10 ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun suatu contoh pengembangan indikator. Di pertemuan sebelumnya kita telah merampungkan dari bagaimana menyusun dan mengembangkan kompetensi inti sampai dengan rubrik penilaian. Di pertemuan kali ini kita akan memberikan contoh pengembangan indikator pembelajaran. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada suatu kompetensi inti yang menjadi dasar paling utama dari RPP menyangkut kompetensi inti pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk kompetensi inti pertama dan kedua itu lebih kepada ranah afektif, dan kompetensi inti yang ketiga lebih kepada ranah kognitif, dan kompetensi inti yang keempat lebih kepada ranah psikomotorik. Pada suatu pengembangan indikator pembelajaran, kita harus dasar pengembangan kita yaitu silabus yang telah ditetapkan dalam peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam suatu silabus tersebut sudah terdapat kompetensi dasar yang akan kita kembangkan. Kompetensi dasar inilah yang akan kita kembangkan dalam bentuk indikator pembelajaran, selanjutnya tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, referensi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran yang digunakan, langkah dalam melakukan pembelajaran, asesmen pembelajaran. Untuk pertemuan kali ini kita akan fokus pada bagaimana menyusun suatu indikator pembelajaran. Di sini saya melampirkan contoh rancangan pelaksanaan pembelajaran pada salah satu sekolah yang pernah saya lakukan pada materi elastisitas. Nah, di sini ada yang pertama satuan pendidikan, kemudian ada kelas dan semester, ada alokasi waktu dan materi pokok. Setelah itu di poin pertamanya yaitu bagian A, ada kompetensi inti. Kompetensi inti ini telah ditetapkan di dalam suatu silabus. Jadi kita tinggal memindahkannya. Untuk kompetensi dasar, ini ada juga di dalam silabus. Jadi kompetensi dasar di sini mengatakan 3.2, artinya kompetensi inti ketiga. Ingat, kompetensi inti bagian 3 berarti ranah kognitif. Kompetensi inti ketiga pada kompetensi dasar kedua 3.2. Kompetensi dasar 2 menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang menjadi tujuan pembelajaran kita ke depan tentang menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari ini. Kompetensi dasar inilah yang akan kita kembangkan menjadi suatu indikator pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil indikator pembelajaran itu ada 5. Kompetensi dasar ini mengatakan menganalisis. Kata menganalisis ini silakan cari dalam suatu taksonomi Bloom maupun taksonomi revisi dari Anderson. Pada taksonomi Bloom revisi Anderson ini, kata menganalisis merupakan C4. Berarti yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah harus sampai pada tahap C4. Berarti kita menyusun juga indikator pembelajaran sampai tahap C4. Bisa sampai tahap C5, C6 Pak? Bisa lewat. Tetapi tidak boleh kurang daripada C4. Dalam menyusun suatu indikator, saya membuat C1 dulu. C1 dulu yang pertama yaitu mengidentifikasi sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi kita mengelompokkan dulu sifat-sifat elastisitas bahan, mana yang termasuk elastis dan mana yang termasuk tidak elastis. Setelah itu mengemukakan pengaruh gaya terhadap benda elastis. Untuk kata mengidentifikasi ini aspek C1. Untuk kata mengemukakan ini aspek C2. Yang selanjutnya menentukan tegangan, regangan, dan modulus yang pada pegas. Maka kata menentukan ini sudah aspek aplikasi, yaitu C3. Setelah sudah memahami konsep ini, maka saya masuk ke menganalisis pengaruh gaya terhadap persamaan atau hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini sebenarnya di indikator saya yang keempat sudah mencakup materi elastisitas pada kompetensi dasar. Namun saya membuat dua indikator C4, yaitu menganalisis. Saya mengambil lagi menganalisis konstanta pegas pada susunan pegas seri, paralel, dan gabungan. Kenapa saya mengambil 2 C4? Tergantung dari poin-poin materi yang harus dijelaskan. Karena di dalam silabus juga ada materi yang harus kita capai dalam suatu pembelajaran. Nah, dari poin itu saya mengembangkannya menjadi dua di bagian menganalisis, yaitu menganalisis pengaruh gaya pada hukum Hooke yang pertama. Setelah mengetahui hukumnya, maka dapat menganalisis konstanta pegas pada susunan baik seri maupun paralel serta pegas gabungan. Inilah tentang bagaimana mengembangkan suatu indikator pembelajaran. Nah, yang selanjutnya ada kompetensi dasar yang mengatakan 4.2. Artinya kompetensi inti keempat, kompetensi dasar kedua. Ini ada di dalam silabus, ingat ya. Seluruh kompetensi dasar itu ada di dalam silabus. Jadi guru tenaga pendidik tidak membuat kompetensi dasar karena sudah ditentukan. Yang guru buat atau kembangkan itu adalah indikator dan selanjutnya sampai asesmen pembelajaran. Di sini melakukan berarti keterampilan. Peserta didik melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan. Berikut persentase hasil percobaan dan pemanfaatannya. Yang menjadi indikator pembelajaran saya mengembangkan 3, yaitu melakukan peserta didik melakukan percobaan hukum Hooke. Yang kedua, melaporkan hasil percobaan hukum Hooke. Yang ketiga, mempersentasekan hasil percobaan itu. Karena agak sulit kita langsung mengatakan mempersentasekan hasil percobaan, sedangkan peserta didik belum melakukan, belum melaporkan. Nah, jadi seluruh rangkaian indikator yang kita susun itu harus bertahap. Nah, jangan lupa lagi ketika saya mengatakan C1, masih ada yang bingung. C1 itu, C itu kognitif, P itu psikomotorik, dan A itu afektif. Jadi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kenapa adik-adik harus memahami tentang silabus dan pengembangan RPP ini? Padahal adik-adik kan belajar fisika. Betul, tapi sasaran adik-adik adalah menjadi seorang pendidik. Menjadi seorang pendidik itu agak berat karena kita belajar di bangku kuliah untuk orang lain. Artinya kita belajar untuk dapat menjelaskan ke orang lain. Berbeda dengan non-pendidikan. Sasaran kita di bagian pendidikan adalah belajar untuk membuat orang lain paham. Nah, karena kita berada di wilayah pendidikan, maka seluruh struktural pendidikan itu baik dari dasar-dasar hukum, pedoman, dan langkah seorang tenaga pendidik dalam mengajar itu harus kita sinkronkan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi bidang dari tenaga pendidik itu. Dari indikator pembelajaran yang telah kita kembangkan ini,
Inilah yang mencirikan daripada kompetensi dasar. Jadi indikator itu adalah ciri atau yang mencirikan. Logisnya seperti ini. Terkadang ada yang bertanya, kenapa kita harus menyusun suatu indikator pembelajaran dalam suatu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Indikator pembelajaran ini sangat penting untuk disusun oleh seorang pendidik maupun tenaga kependidikan. Karena dalam suatu pengukuran, baik itu tes hasil belajar, afektif, kognitif, dan psikomotorik, sebenarnya kita tidak dapat mengukur secara langsung, tetapi yang bisa diukur adalah yang mencirikan dari variabel itu. Karena misalnya sifat elastisitas bahan itu kan semua variabel atau titik tolak yang akan menjadi dasar materi. Itu adalah variabel. Singkatnya seperti ini. Misalnya kita ingin membeli sebuah baju, maka kita harus menilai dulu, mengukur dulu apakah baju ini bagus atau tidak. Yang kita bisa ukur, tidak bisa langsung mengukur baju itu, tetapi secara kuantitasnya yang bisa kita ukur adalah ciri. Kita misalnya menyebut, oh baju ini bagus. Kenapa bagus? Karena warnanya bagus. Yang kedua, kainnya bagus. Yang ketiga, cara jahitannya bagus. Artinya yang kita ukur adalah yang mencirikan dari baju itu. Yang pertama, warnanya bagus. Yang kedua, kainnya bagus. Yang ketiga, cara menjahitnya. Dan aspek yang mencirikan dari suatu variabel itu. Seperti itu juga pada suatu materi pembelajaran. Sifat elastisitas bahan pemahaman peserta didik itu tidak langsung kita dapat ukur secara langsung. Tetapi yang bisa diukur adalah yang mencirikan daripada pemahaman itu sendiri. Nah, di sini sifat elastisitas, menganalisis sifat elastisitas yang mencirikannya yaitu misalnya ketika peserta didik dapat mengidentifikasi, mengemukakan, menentukan, dan menganalisis pengaruh besaran-besaran yang bekerja di dalam sifat elastisitas bahan itu sendiri. Itulah indikator itu secara mendalam. Nah, saya pikir dalam pengembangan indikator ini bisa dikembangkan oleh adik-adik, boleh berbeda dengan yang saya buat, tetapi ingat, harus beruang lingkup pada kompetensi dasar. Jangan membuat indikator yang tidak ada kaitannya dengan kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar ini titik acuannya, indikator ini adalah ciri-ciri daripada titik acuan itu. Baiklah adik-adik sekalian, saya pikir sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.